Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indriani dengan NIM 2012011732. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal saya untuk memenuhi tugas UTS Ushul Fiqih dengan judul Hukum Wadai dalam sinkronisasinya dengan hukum taklifi. Hukum wadai adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang bagi yang lain. Kemudian jika hukum taklifi merupakan tuntunan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, maka hukum wadai ditujukan kepada manusia mana saja yang sudah mukallaf atau yang belum mukallaf. Adapun macam-macam dan contoh hukum wadai. Yang pertama itu sebab. Sebab dalam hukum wadai adalah tanda hingga lahirnya hukum Islam. Tanpa tanda itu seorang mukallaf tidak dibebani dengan hukum syariat. Contohnya ketika seseorang melihat hilal 1 Ramadan, maka diwajibkan berpuasa karena hilal menjadi sebab umat Islam diwajibkannya berpuasa. Yang kedua itu adalah syarat. Syarat adalah suatu ibadah atau perkara syariat lazimnya mewajibkan adanya syarat harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat maka menjadi batal dan tidak boleh dikerjakan. Contohnya menjadi saksi adalah syarat sah pernikahan, dan niat menjadi syarat sah puasa. Tanpa adanya saksi atau niat, maka kedua perkara itu menjadi batal dan dianggap tidak sah. Yang ketiga itu ada mani, yaitu penghalang. Seseorang dibebankan syariat karena adanya penghalang, maka perkara itu menjadi batal. Contohnya seorang anak berhak mendapat warisan, namun apabila anak tersebut murtad, warisan itu tidak boleh ia terima. Yang keempat itu ada rukhsah dan azimah. Suatu ibadah dalam kondisi azimah maksudnya berada dalam hukum asli perkara tersebut, hukum asal yang belum berubah. Contohnya, hukum sholat 5 waktu itu adalah wajib bagi orang yang mukallaf. Saking wajibnya, orang sehat atau sakit pun diwajibkan sholat. Ketika dia tidak bisa berdiri, bisa sholat duduk, dan ketika tidak bisa duduk juga bisa baring, dan ketika tidak bisa baring juga dia bisa berisyarat, sholat dengan isyarat. Kebalikannya yaitu rukhsah. Rukhsah adalah keringanan sebagai pengecualian dari kondisi azimah. Contohnya, seseorang haram memakan bangkai atau babi. Apabila seseorang tersebut dalam kondisi darurat, sehingga menyebabkan seseorang tersebut hampir meninggal, maka diperbolehkan untuk memakan daging babi tersebut. Yang kelima itu adalah sah dan batal. Suatu perkara syariat yang dianggap sah apabila sesuai dengan perintah syariat dan mendatangkan pahala di akhirat. Apabila ibadah wajib sudah sah dilakukan, kewajibannya gugur dan mukallaf terbebas dari tanggung jawabnya. Sementara itu, apabila perkara syariat dianggap batal, ibadah itu tidak mendatangkan pahala di akhirat. Selanjutnya keterkaitan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Berdasarkan yang saya pahami dari penjelasan di atas, bahwa hukum syariat menjadi 2 hukum.
maka sangat memungkinkan adanya suatu perbuatan yang haram menurut taklifi dan yang sah menurut wad'i. Demikianlah review saya tadi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam segi pengucapan ataupun penjelasan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.